Oke baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini ya kan majalah Tempo ya dapat kiriman spesial, kado spesial ya kan, yaitu berupa kepala babi guys, kepala babi. Aduh, kalian tahu sendirilah majalah Tempo ini seperti apa ya, selalu menyerang pemerintah ya kan, kadang-kadang menyebarkan berita bohong ya kan. Waduh, pokoknya parah lah ya kan. Karena ya Pak Prabowo tahu lah ya kan, majalah Tempo ini dibiayain oleh orang asing gitu ya kan. Jadi ya kemungkinan juga untuk mengacau negara kita ya gitu, untuk negara Indonesia ya. Jadi wajarlah ya majalah Tempo mendapatkan hal-hal yang seperti ini ya kan guys. Dapat kiriman kepala babi. Oke, langsung saja kita simak video ini guys. Hah? Ada baby di gedung Tempo? Ini gini lah, Mas, apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam kepada para Hasan Nasbi ya, Hasan Nasbi. Dari masak aja, saya lihat dari Ya dimasak aja ya. Siska yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes tadi. Iya, sama kan yang diingat. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Sama jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan kita nggak tahu semua itu. Silakan aparat untuk menyelidiki itu. Ya. Wow, Iya. katanya ada yang kirim B2 ya atau IBAB ke gedung Tempo. Siapa yang Bilang aja kirim? babi bang. Ayo, kita masyarakat bersatu dengan aparat untuk mencari pelakunya. Tapi sedihnya Iya. kenapa B2 itu tidak dikirim ke rumahku saja? Akan kubikin jadi bebong rica atau saksang atau panggang. Tapi yang Iya. ku tahu ya, banyak loh informasi-informasi dan informan Tempo ya yang mengetahui A1 mengenai keadaan Republik ini ya. Iya, iya, Media-media iya. besar lainnya belum pada tahu, bahkan masyarakat pun belum tahu, tapi Tempo sudah tahu duluan. Ya. Tentang apa aja dah, tentang politik, tentang apapun itu pokoknya Tempo pasti tahu duluan. Tapi kenapa masalah ini baby siapa pengirim? yang tiba-tiba muncul di gedung Tempo di dalam kota itu kok Tempo nggak tahu? Nggak tahu. Tapi saranku kepada masyarakat, kita jangan terpancing ya, karena banyak sekali sekarang opini-opini yang beredar bahwa itu ada urusannya sama pemerintah, sama aparat dan segala nggak macam. mungkin. Aku yakin ya sekali tidak ada urusannya. Apa urgensinya ya aparat atau pemerintah ngirim-ngirim begitu? Kan nggak ada. Ya. Nggak Jadi mungkin. kita serahkan saja ke kepolisian. Katanya aku dengar orang Tempo sekarang sudah melaporkan ke polisi. Biarkan polisi Ya, bekerja. bagus. Kita lihat nanti hasilnya apakah memang ada yang ngirim atau ya Kirim tikus sendiri. dan baby itu jalan sendiri. Nah ini dia nih ya. Soal kepala babi Tempo Istana. Oke kita Kan udah jadi bangkai. udah dimasak aja. Saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama kan dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi kan katanya. Jadi sini kan nggak tahu, ini kan problem Nah. mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan enggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Gitu. Jadi saya rasa nggak usah terlalu menjadi berita yang besar, karena kita nggak tahu Kepala itu babi siapa, ya. dan tidak mau dikait-kaitkan dengan itu ya. Dan kalau dianggapnya bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging aja bisa dimakan, ya itu juga bisa dimasak kan. Jadi menurut saya itu bukan ancaman ya. Masih Disuruh masak aja ya kan. Aduh bener juga ya kan. Oke, soal kepala babi Tempo. Oke, kita dengar nih abang kita ya.
Majalah Tempo dikirimin kepala babi. Kado khusus buat cicak. Ya. Aduh, lucu. Lucu Ya, emang. kalau Cica nggak suka ya nanti saya kirimin bipang lah. Ya, komentar jurnalis bilang ini akan menghambat kebebasan bicara. Persis seperti Karni Ilyas komen kepada Pak Jokowi ketika diwawancarai. Iya, oh iya. Ya, terutama juga dari survei, ia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang. Oh iya, iya. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita Masih. dengar. Dan Iya. langsung dijawab oleh Pak Jokowi. Ya saudara, kalau saya boleh komentar, ini adalah mungkin respon daripada masyarakat ya, yang mungkin sudah mual dengan gosip dari majalah gosipnya Tempo ini. Iya, bocor halu ya. Kalau Tempo yang dulu saya pernah suka baca ya, itu Tempo memang berkelas. Saya menganggapnya Tempo itu ibarat majalah Times Magazine di Amerika sana. Tapi Tempo yang setelah Pilpres ini udah kayak majalah gosip aja. Majalah gosip. Udah nggak ada mutunya. Jadi ya menurut saya kongret ya buat Cica yang dapat kiriman kepala babi. Serius, ini saya nggak anggap serius. Saya anggap ini lucu. Mungkin ketika Faisal Basri mengatakan gentong babi, kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. artinya menggelontorkan uang, ya. Itu mungkin respon masyarakat atas ketidaksukaan kepada majalah Tempo yang mungkin sudah klimaks, ya, klimaksnya. Nggak ada kaitan itu dengan RUU TNI, itu nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan. Ya kan? Kalau dikait-kaitkan ya semuanya Cica. Ya guys, waduh, mungkin masyarakat Indonesia sudah muak ya dengan majalah Tempo yang sering ya menyebar gosip, menyebar berita bohong, kadang ya mengkritik pemerintah macam-macam ya kan. Dan akhirnya ya masyarakat mengirimkan kepala babi ya pada Cica ya, Cica ya. Aduh, nggak tahu lah mau ngomong apa. Ini jangan-jangan juga ya kan mereka juga yang apa buat seolah-olah mereka ini dikirimi gitu ya kan. Tahu-tahunya mereka yang bikin sendiri ya, buku sendiri dan kirim sendiri, nuduh pemerintah yang ngirim ya kan. Ya ini bersifatnya kalau begitu ya, kalau benar begitu ya ingin mengadu domba ya kan. Dan ya karena kalian tahu sendiri lah ya kan, sekarang ini disahkannya undang-undang TNI gitu ya kan, revisi undang-undang TNI, maka seolah-olah mereka ini gimana ya kan, nggak bebas berpendapat gitu ya kan. Tapi sudahlah ya kan, udah dari dulu ya, semenjak Pilpres kita sudah nggak percaya sama majalah Tempo ini ya kan guys, karena sering gimana ya kan. Betul juga kata abang kita tadi ya kan, majalah Tempo ini di podcastnya Bocor Halu kan semuanya tahu ya kan, yang belum diketahui oleh masyarakat, yang belum diketahui oleh para YouTuber gitu kan, soal apa gejolak di pemerintahan ini ya kan, mereka sudah tahu duluan ya kan. Kalau masalah kepala babi ini ya kok mereka nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu gitu ya kan,
Atau mereka kirim sendiri kan, kita nggak tahu. Guys, apa pendapat Anda tentang majalah Tempo yang dikirimi kepala babi? Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.